Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are group 3 from class E of International Marketing Management for 2020 to 2021. First, allow us to introduce ourselves. The first is our lecturer, Mr. Prasetyo Hadi, and the next is our team. The first is Millennial Martinez, and the next Putri Angelica Tarigan, and the third is Nadiatul Fitri, and the last is me, Putri Anastasia. So let's get start this video, and the next slide will be explained with my friends Putri Tarigan. Thank you. Strategi pemasaran dan marketing mix. Strategi pemasaran menurut W.Y. Stanton adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga, sampai dengan mempromosikan hingga mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Penerapan strategi pemasaran harus didasari oleh analisa SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Sehingga perusahaan memiliki 4 strategi. Strategi yang pertama adalah strategi SO. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal yaitu strength dan faktor eksternal yaitu opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua ada strategi ST. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal yaitu strength dan faktor eksternal yaitu threat. Strategi ini dibuat untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk menguasai ancaman. Yang ketiga ada strategi WO. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal yaitu weakness dan faktor eksternal yaitu opportunity. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang terakhir, strategi WT yaitu strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal yaitu weakness dan faktor eksternal yaitu threat. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada pada serta menghindari ancaman. Faktor penyebab perubahan strategi pemasaran. Yang pertama ada tahapan siklus daur hidup produk. Strategi pemasaran ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, tingkat persaingan perusahaan di pasar, di mana strategi pemasaran ini harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Strategi pemasaran ini harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi? Topik berikutnya yaitu penerapan strategi pemasaran. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi market, penerapan target market, dan diferensiasi dan posisi market. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Putri Anastasia. Integrasi strategi pemasaran dan marketing mix. Di mana proses strategi bauran pemasaran atau marketing mix itu sendiri terdiri dari semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat permintaannya akan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Di sini, di mana perusahaan itu akan menentukan seperti apa sih marketing mix mereka agar perusahaan mereka itu mampu berdaya saing, mengungguli pasar serta dapat meningkatkan tingkat permintaan dari konsumen mereka sehingga output produksi mereka itu lebih efektif dan efisien baik dari proses hingga barang atau jasa itu sampai di tangan konsumen. Nah, di mana marketing mix itu terdapat dengan singkatan 8P yang terdiri dari product, place and time, physical environment, promotion, price, productivity and quality, people, and process. Dari marketing mix yang terdiri dari 8P tadi, pada kelompok kami ini kami menjelaskan atau mengimplementasikannya pada kasus PT Unilever, di mana Unilever ini merupakan suatu perusahaan yang wilayah operasionalnya sudah mencakup baik lokal ataupun internasional. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sih
strategi yang bagus secara internasional melalui marketing mix. Yang pertama itu ada produk, di mana produk itu merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi, yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan yang termasuk dalam produk. Selain berbentuk fisik juga bisa berbentuk jasa ataupun layanan. Nah, di perusahaan Unilever ini mencakup brand-brand ternama yang ada di Indonesia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Sunsilk, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, dan lain-lainnya. Nah, di mana dari masing-masing produk itu mempunyai tampilan yang berbeda-beda, sehingga di sini tuh perusahaan yaitu Unilever membuat suatu produk yang beragam, di mana Unilever membuat produk mereka terdiri dari beberapa bagian atau divisi masing-masing, tidak hanya terpaku seperti pada bidang food and beverage saja, melainkan mereka juga menyediakan di bidang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan mandi, kebutuhan masak-memasak, dan lain-lainnya. Jadi mereka membuat divisi dari perusahaan mereka untuk memproduksi bagian-bagiannya, serta memiliki kriteria masing-masing yang membuat produk-produk mereka itu memiliki hal yang unik atau hal yang mudah menjadi suatu yang mudah diingat bagi para konsumen mereka untuk terus membeli produk dan menjadi loyal terhadap produk mereka. Kemudian yang kedua itu ada price. Di sini price itu kan merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat dari memiliki ataupun menggunakan produk atau jasa yang nilainya itu sudah ditetapkan oleh pembeli serta penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk harga yang sama terhadap semua pembeli mereka. Nah, untuk dari segi harga, perusahaan Unilever ini menawarkan produk yang relatif murah sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Jadi Unilever itu menghasilkan produk dengan harga yang mudah dijangkau juga oleh banyak kalangan, terutama kalangan menengah ke bawah itu sudah bisa menjangkau produk-produk Unilever, di mana produk Unilever itu tidak hanya berada di supermarket ataupun mal-mal besar, melainkan produk-produk Unilever seperti Pepsodent dan Rinso itu di warung kaki lima pun sudah tersedia, sehingga harga yang mereka tawarkan pun relatif murah, namun kualitas yang mereka berikan itu sebanding dan dibuat untuk menyesuaikan kepada pelanggan mereka sehingga mampu memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan mereka. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadiatul Fitri. Dan selanjutnya itu ada place. Place yang dimaksud di sini yaitu distribusi. Distribusi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produknya itu dapat diperoleh dengan mudah dan juga tersedia bagi konsumen sasaran. Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produknya, khususnya barang, dengan membangun satu saluran distribusi, yaitu sekelompok organisasi yang saling bergantung dalam keterlibatan mereka pada proses yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia bagi pengguna atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. Distribusi untuk produk ini biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi, seperti supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung enceran. Nah, place ini juga dimaksud yaitu tempat bagi suatu perusahaan untuk melakukan berbagai kegiatan agar produk yang dihasilkannya itu mudah diperoleh dan tersedia juga bagi konsumen yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Contohnya itu adalah ada Unilever. Unilever itu mempunyai banyak produk-produk yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan juga negara yang lain. Dan kemudian di sini ada promotion.
yaitu promosi. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkonsumsi manfaat produknya dan meyakinkan konsumen agar mau melakukan tindakan pembelian. Biasanya promosi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia ini melalui pengiklanan di televisi dan event-event yang lain. Nah, ada berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang dijualnya itu. Jadi, perusahaan harus dapat membuat suatu promosi yang baik agar konsumen mengenal dan mau untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Contohnya ini di sini ada PT Unilever. Mereka itu melakukan promosi produknya itu melalui televisi, iklan di televisi, dan juga media sosial lainnya. Selain itu, contohnya seperti H&M, mereka melakukan promosinya itu ada yang melalui website dan mereka juga mempunyai Instagram pribadi H&M. Selanjutnya ada proses. Proses di sini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa, kerjasamanya antara marketing dan operasional itu sangat penting dalam elemen proses, terutama dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan pelanggan secara cepat dan tepat. Suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan jasa yang ditawarkan kepada konsumen itu adalah disebut proses. Proses itu sendiri juga mencakup bagaimana caranya si perusahaan ini menanggapi komplain yang disampaikan oleh konsumen dan bagaimana caranya perusahaan juga dapat memenuhi permintaan konsumen sesegera mungkin. Contohnya seperti PT Unilever. PT Unilever ini mereka menyediakan sebuah layanan customer service bagi para konsumennya yang ingin mengajukan komplain. Nah, ini juga disebut salah satu proses. Kemudian yang keenam itu ada people. People di sini terdiri dari beberapa unsur yang berbeda, yaitu ada pendiri perusahaan, pegawai, customer service, dan juga kultur yang diterapkan oleh perusahaan melalui pegawai agar dapat berinteraksi dengan baik dengan konsumen. Kultur yang baik ini harus ditanamkan pada setiap pegawai karena ketika suatu perusahaan menawarkan jasa, tentunya interaksi yang baik ini sangat penting untuk dibangun agar membangun loyalitas dalam diri konsumen. Selain itu, people juga orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan juga faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Dalam perusahaan jasa, unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan juga image perusahaan jasa yang bersangkutan. Orang-orang yang bersangkutan pun dapat memberikan layanan dengan ramah dan baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Milenia Martinez. Yang ketujuh yaitu physical evidence. Sarana fisik atau physical evidence merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence antara lain lingkungan fisik. Dalam hal ini, bangunan fisik, perabotan atau peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Selain itu, atmosfer dari perusahaan yang menunjang seperti visual, aroma, suara, tata ruang, dan lain-lain. Saya mengambil case dari logo Unilever. Unilever memiliki logo yang sederhana,
Akan tetapi, jika diperhatikan, banyak unsur yang terkandung di dalam logo tersebut, dan semua unsur membentuk huruf U jika dari kejauhan akan melihat seperti batik. Dalam logo Unilever terdiri dari berbagai unsur, di antaranya ada mangkuk, tetesan atau air, hati, bibir, matahari, tangan, bunga, tumbuhan, wadah penyimpanan, partikel, es krim, lebah, rambut, saus atau selai, ikan, pakaian, daun teh, kilauan seperti cahaya, pohon palem, DNA, sendok, ombak, daur ulang, hingga burung. Unsur-unsur tersebut memiliki berbagai macam arti, seperti mangkuk yang berarti makanan siap saji atau minuman panas, hati yang merupakan simbol cinta, berarti perhatian atau perawatan kesehatan, bibir yang menjadi simbol bagian dari wajah dan terkait dengan dunia kecantikan, penampilan yang dimiliki cita rasa, kemudian ada tangan yang mempunyai arti kebutuhan atau sentuhan pemeliharaan, matahari yang menjadi simbol utama sebagai konsep dasar brand Unilever, bunga yang melambangkan harum atau wangian, tumbuhan yang melambangkan sumber alami, pakaian melambangkan cucian yang bersih dan penampilan yang menarik, rambut yang berarti kecantikan penampilan, bumbu dapur melambangkan rasa, penambah rasa, simbol, sendok mengartikan cita rasa dalam memasak, ombak yang berarti kesegaran dan tenaga, daur ulang yang merupakan komitmen Unilever dalam menjaga kelangsungan hidup lingkungan, dan burung yang berarti kebebasan. Nah, di sini juga dari logo Unilever merepresentasikan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh PT Unilever. Contohnya yaitu merupakan Sunlight. Sunlight sendiri memberikan logo merek yang merepresentasikan kesegaran, kebersihan, dan cahaya. Nah, yang terakhir ada productivity and quality. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkonsumsi manfaat produknya dan meyakinkan konsumen agar mau melakukan tindakan pembelian. Biasanya, promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia melalui pengiklanan di televisi, event-event, dan lain-lain. Nah, di sini productivity and quality menjelaskan bagaimana suatu perusahaan mengubah input dari konsumen menjadi output yang memiliki benefit maksimal bagi konsumen tersebut. Nah, di sini kita memakai produk dari Unilever yaitu sabun Lux. Sabun Lux ini merupakan sabun yang memiliki input baik dari konsumen dengan harga yang cukup affordable dengan kesegaran, kewangian, packaging, dan kualitas yang baik juga. Ini merupakan peningkatan productivity and quality yang dihasilkan oleh PT Unilever demi memaksimalkan servisnya untuk konsumen. Okay, this is the end of our presentation. I hope this presentation has given us new insight on marketing mix of international marketing class. Thank you for our lecturer, Bapak Prasetyo Hadi and Ibu Al-Fatih. And for all friends for your greatest attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.